Hai Besti, balik lagi dengan saya Miss Ekspresi. Tonton videonya yuk. Si pelantun lagu harusnya bersama Pradikta Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta saat ini namanya sedang berkibar di hati kaum hawa. Pembawaannya yang selalu bersahaja dan terkadang rada tengil dan cuek, namun siapa yang menyangka jika di balik sosoknya yang terlihat cool itu, rupanya ada sisi sensitifnya yang akan kita bahas kali ini. Penyanyi yang belum lama ini mengeluarkan album barunya rupanya memiliki kisah yang menyentuh hati dan penuh haru antara dirinya dan sang ayah. Besti-besti sudah tahu belum jika Dikta ini tipe cowok yang susah nangis? Jadi nih Besti, ternyata Dikta bercerita tentang dirinya jika ia sejak masih kecil dirinya selalu diajarkan oleh orang tuanya agar seorang anak terkhusus pria nggak boleh nangis. Dan karena doktrin itulah diakuinya ia pun sempat menjadi risih ketika melihat orang menangis. Sebelumnya jika Besti suka dengan channel ini, silahkan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan terima kasih telah mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Informasi ini diceritakannya melalui sebuah channel YouTube Pro TV Media yang baru-baru ini beredar pada 24 Januari 2023 lalu. Semuanya bermula dari pertanyaan sang hosti ke Priyatna Kusuma yang menanyakan, adakah cita-cita yang ingin dicapai bersama sang ayah? Dikta pun secara spontan menjawabnya jika dirinya ingin rekaman bareng sang ayah. Diketahui awal mula sang ayah sakit, Dikta dan keluarga tak ada yang tahu. Ia pun mengira sang ayah mengalami gangguan asam lambung seperti yang ayahnya selalu keluhkan. Apalagi sosok sang ayah dikenal mandiri dan merupakan tipikal ayah yang tak ingin menyusahkan keluarganya. Hanya saja dalam suatu momen sang ayah tiba-tiba ingin memakan roti bulat. Namun seketika itu Dikta nampak bingung roti bulat yang mana nih yang sang ayah maksud. Kemudian sang adik mengatakan kepada Dikta jika mungkin yang dimaksud sang ayah adalah roti burger. Dan sang ayah seperti lupa akan nama roti yang biasa ia makan tersebut. Dikta pun sejenak termenung dan mulai memperhatikan sang ayah. Dalam hati ia berpikir kayaknya ada yang aneh dari sang ayah. Ia termenung dan mengira mungkin sang ayah di rumah jarang diajakin ngobrol. Yang sempat terbersit oleh Dikta, mungkinkah daya ingat sang ayah mulai menurun? Diakuinya Dikta keluar dari rumah sejak usianya 21 tahun. Sehingga untuk menghibur hati sang ayah, Dikta pun mengajaknya ngobrol dan meminta sang ayah untuk ngeband lagi dan membelikannya bass. Dikta mengatakan kepada sang ayah akan ada event di Kemang yang sebenarnya event tersebut sengaja dibuat Dikta untuk sang ayah. Mendengar itu semua, sang ayah merasa senang dan mulai latihan kembali. Pada event tersebut rupanya diramaikan oleh teman-teman sang ayah. Seperti bernostalgia bersama teman masa muda sang ayah. Saat itu terlihat sang ayah tercinta dan rekan-rekannya benar-benar merasa happy atas momen tersebut. Rupanya ketika menggelar event tersebut sang ayah tengah sakit, namun tak menceritakannya kepada anaknya. Dikta pun baru mengetahui sang ayah sakit setelah ditelepon almarhumah ibunya jika sang ayah sedang berada di rumah sakit. Padahal dirinya telah janjian akan rekaman bareng dan Dikta pun telah mempersiapkan segala perlengkapan buat rekamannya nanti. Kendati demikian, rupanya saat mengetahui hasil pemeriksaan rumah sakit jika sang ayah menderita kanker hati, kesedihan pun mulai melandanya. Bahkan ketika pulang dari rumah sakit, ia menangis dengan histeris hingga berteriak kencang. Padahal sebelumnya di rumah sakit, ia berusaha menyembunyikan rasa pilunya itu dan berusaha tetap tegar di hadapan keluarganya. Hatinya remuk dan rasanya seperti kita mengidolakan Superman, tapi Superman-nya mati atau sakit.
Kisahnya yang penuh haru itu di mana dirinya berupaya tegar namun akhirnya hatinya pun terkoyak dan tak mampu lagi meluapkan rasa sedihnya dengan tangisannya yang pecah itu membuat sang hostike ikut merasakan haru karena mereka memiliki kesamaan di mana orang tua mereka akhirnya meninggal karena menderita kanker. Netizen yang mendengarkan cerita tersebut juga ikut hanyut dalam rasa haru. Meski ada beberapa dari kaum pria yang cenderung menyembunyikan rasa sedihnya, namun sebagian dari pria juga tak semuanya sama seperti itu. Beberapa dari pria pun juga ada yang memilih untuk lebih ekspresif ketika merasakan sedih. Namun demikian, seorang pria sebenarnya tak perlu khawatir ataupun merasa risih untuk mengungkapkan rasa sedih yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena seorang pria juga hanyalah manusia biasa yang bisa merasakan sedih. Mungkin dengan meluapkan rasa sedih akan berguna untuk membuat kesehatan mental pria lebih terjaga. Karena diketahui ada dari beberapa pria yang jika terlalu menahan rasa sedihnya yang berkepanjangan juga bisa membuatnya depresi. Terima kasih telah menonton hingga akhir ya. Nantikan video menarik lainnya ya Besti.